Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 8B sampai 8E, mari kita lanjutkan, yaitu bab yang ketiga tentang bangun ruang sisi datar. Ya, bangun ruang sisi datar. Bangun itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu ada bangun datar, ada bangun ruang. Yang termasuk bangun datar adalah bangun yang hanya mempunyai panjang dan lebar, tidak mempunyai tebal atau tinggi. Sehingga bangun datar hanya mempunyai luas. Yang termasuk bangun datar adalah persegi, persegi panjang, belah ketupat, layang-layang, jajar ginjang, dan seterusnya. Itu yang termasuk bangun datar. Itu bangun yang hanya mempunyai panjang dan lebar, tidak mempunyai tebal atau tidak mempunyai tinggi. Sedangkan bangun ruang adalah bangun yang mempunyai panjang, mempunyai lebar, dan mempunyai tinggi. Sehingga bangun ruang mempunyai volume. Nah, untuk bangun ruang sendiri dibedakan menjadi dua, ada bangun ruang sisi datar, ada bangun ruang sisi lengkung. Untuk bangun ruang sisi datar, berarti bangun ruang yang semua sisinya berbentuk bidang datar. Yang termasuk bangun ruang sisi datar adalah kubus, balok, limas, dan prisma. Sedangkan yang termasuk bangun ruang sisi lengkung, yaitu bangun ruang sisi lengkung berarti bangun ruang yang mempunyai salah satu sisi berbentuk bidang lengkung. Yang termasuk bangun ruang sisi lengkung diantaranya adalah tabung, kerucut, dan bola. Di sini untuk di kelas 8 kita berbicara tentang bangun ruang sisi datar. Berarti bangun ruang yang semua sisinya berbentuk bidang datar. Yaitu yang akan kita bicarakan adalah kubus, balok, prisma, dan limas. Mari kita lihat satu persatu. Pertama yang kita bahas adalah kubus. Ya, kubus itu yang bagaimana? Ya, kubus. Pengertian kubus. Kubus berarti bangun yang mempunyai 6 buah 6 buah bidang sisi. Ini sebagai alas, tutup, kiri dan kanan, depan belakang berarti mempunyai 6 bidang sisi. Keenam bidang sisinya itu semuanya berbentuk persegi. Ya, keenam sisinya semuanya berbentuk persegi. Ya, keenam sisinya semuanya berbentuk persegi untuk kubus. Untuk memberi nama pada kubus, hati-hati. Untuk menyebutkan kubus atau memberikan nama pada kubus, yang disebutkan pertama kali adalah alasnya. Maka kalau ada kubus yang sudut-sudutnya, sudut A, B,
B, C, dan D sebagai sudut di letaknya pada alas, sedangkan E, F, G, H letaknya pada tutup, maka untuk memberikan nama pada kubus yang disebutkan lebih dulu adalah yang alasnya. Maka kubus ini diberi nama kubus ABCD EFGH, ya. Kubus ini diberi nama kubus ABCD EFGH. Hati-hati, ya. Kubus ini diberi nama kubus ABCD EFGH. Yang dibaca pertama kali adalah alasnya, kubus ABCD EFGH. Di sini kalau ada kubus ABCD EFGH, maka E letaknya harus di atas A, F letaknya harus di atas B, G letaknya harus di atas C, H letaknya di atas D. Ya, hati-hati dalam memberikan nama pada kubus. Maka nanti kalau misalkan kalian diminta untuk menggambar kubus, kok kubusnya kubus A, B, C, D, E, F, G, H, maka yang depan ini sebagai alas, sedangkan yang belakang sebagai tutup. Nulisnya A, B, C, D, F, G, H, E harus di atasnya A, F di atasnya B, G di atasnya C, H di atasnya D. Dengan demikian, kubus itu apa? Kubus adalah bangun ruang. Bangun ruang yang dibentuk oleh 6 bidang sisi. Ya, bangun ruang yang dibentuk oleh 6 bidang sisi. Ke-6 bidang sisinya semuanya berbentuk persegi-persegi yang kongruen. Ingat, kongruen itu apa? Kongruen itu sama dan sebangun. Artinya mempunyai ukuran dan bentuk yang sama. Itu kongruen. Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 bidang sisi. Ke-6 bidang sisinya itu adalah persegi-persegi yang sama. Ya. Bidang sisinya mana saja ini? Nah, bidang sisinya adalah yang pertama itu alas, bidang sisinya ABCD, terus tutup EFGH, yang depan ABFE, terus BCGF, terus CDHG, terus ADHE, ya. Hati-hati. Unsur-unsur kubus. Ya, unsur-unsur kubus. Kubus mempunyai bidang sisi, punya rusuk, dan punya titik sudut. Ya, unsur-unsur kubus berarti sesuatu yang membentuk menjadi kubus. Yang pertama adalah kubus mempunyai bidang sisi, punya rusuk, dan punya titik sudut. Cara menggambar kubus caranya, kalau menggambar kubus, yang pertama kali digambar adalah bidang atau sisi yang kelihatan dari depan. Digambar secara utuh. Kemudian sisi yang lain digambar agak miring. Ini kalau bisa sekitar 45 derajat. Ya. Ini sebuah kubus. Kubus ini diberi nama kubus ABCDFGH, berarti alasnya adalah ABCD. Titik A di mana? Terserah. Ini A, saya mulai dari sudut ini. A, B, C, D. Ini hati-hati menempatkan titik pada sudut. E harus di atasnya A. E, F, G, H. Ya. Hati-hati ini. Kubus mempunyai 6 bidang sisi.
kubus mempunyai 6 bidang sisi, yaitu sisi yang pertama adalah ABCD. ABCD itu yang mana? Inilah bidang ABCD. Kemudian EFGH yang mana? Inilah EFGH. Kemudian ABFE yang mana? Ini adalah bidang ABFE yang di depan. Kemudian BCGF. Terus CDHG. Terus ADHE. Ya, berarti semuanya ada 6 bidang sisi, semuanya berbentuk persegi. Kemudian mempunyai 12 rusuk. Ya, rusuknya ada 12. Berdiri ada 4. Sejajar dan berdiri ada 4. Kemudian yang horizontal ada 1, 2, 3, 4. Kemudian yang ke belakang ke depan ada 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kali 3 ada 12. Rusuk itu apa? Rusuk itu pertemuan antara 2 bidang sisi. Rusuk yang pertama adalah AB. Yang mana? AB. Terus yang kedua CD. Terus EF. Terus GH. Rusuk AB, CD, EF, GH ini adalah rusuk yang sejajar. Kemudian AE sejajar dengan BF, sejajar dengan CG, sejajar dengan DH. Terus ada lagi rusuk BC sejajar dengan FG, sejajar dengan EH, sejajar dengan AD. Ya. Terus berikutnya yaitu mempunyai 8 titik sudut. Mana sudut-sudutnya? Sudut itu pertemuan antara 3 bidang sisi. Sisi depan, samping, dan atas bertemu di satu titik yaitu titik E. Maka titik E ini adalah salah satu titik sudutnya. Maka di sini titik sudutnya adalah yang pertama titik A, kemudian titik B, kemudian titik C, kemudian titik D. Ini adalah sudut-sudut yang ada di alas. Terus sudut E, sudut F, sudut G, sudut H. Ini sudut yang letaknya ditutup. Ada 8 titik sudut. Nah, kubus berarti mempunyai 6 buah bidang sisi yang semuanya berbentuk persegi. Mempunyai 12 rusuk. Ya, semua rusuknya sama panjang karena semua sisinya adalah persegi yang kongruen, maka ke-12 rusuknya sama panjang. Mempunyai 8 titik sudut. Selain mempunyai bidang sisi, punya rusuk dan punya titik sudut, unsur kubus berikutnya adalah diagonal ruang dan diagonal sisi. Ada istilah diagonal ruang, ada istilah diagonal sisi. Diagonal itu apa? Diagonal itu adalah garis yang ditarik dari 2 titik sudut yang saling berhadapan. Ya. Garis yang ditarik dari 2 titik sudut yang saling berhadapan. Misalkan pada sisi. Kalau diagonal sisi berarti pada sisi. Berarti sudut B berhadapan dengan G. Saya tarik garis. Ya, saya tarik garis. BG misalkan.
itu salah satu diagonal sisi. F dengan C, saya tarik garis, FC diagonal sisi. Kalau diagonal ruang berarti garis yang ditarik dari dua sudut yang saling berhadapan tetapi melewati ruang. Misalkan sudut H berhadapan dengan sudut B. Saya tarik garis HB. Maka garis HB salah satu diagonalnya. Ya, titik C berhadapan dengan E. E berhadapan dengan C. Saya tarik garis EC, maka itu salah satu diagonalnya. Ya. Kubus ABCDEFG di samping mempunyai 4 diagonal ruang, yaitu yang pertama diagonal ruang HB. Ya, ini nama diagonal ruang. Sudut yang berhadapan di dalam ruang. Kemudian diagonal GA. Berarti dari titik A dan titik G saling berhadapan ditarik garis. Maka ini diagonal ruang GA. Terus diagonal ruang FD. F dengan D. Nih. Terus diagonal ruang EC. E dengan C. Ya. Berarti mempunyai 4 diagonal ruang. Yaitu HB, EC, kemudian GA, FD, ya, mempunyai 4 diagonal ruang. Kalau kita gambar semuanya, inilah diagonal ruangnya. Ya, mempunyai 4 diagonal ruang. Terus mempunyai 12 diagonal sisi. Yang pertama, diagonal sisi BG, kemudian diagonal ruang CF, kemudian diagonal ruang BE, kemudian diagonal ruang AF, diagonal sisi, diagonal ruang, ya. Kita ulangi. Ini diagonal sisi, berarti diagonal yang letaknya pada sisi. Pertama diagonal sisi BG, ya, BG. Kemudian diagonal sisi CF. Kemudian diagonal sisi BE, BE. Kemudian diagonal sisi AF. Kemudian dari sisi ADHE juga punya diagonal sisi AH. Kemudian diagonal sisi ED. Terus yang belakang dari bidang CDHG juga punya diagonal sisi GD. Kemudian diagonal sisi HC. Alasnya juga punya diagonal sisi, yaitu diagonal sisi AC. Terus diagonal sisi BD. Terus diagonal pada tutup EG. Yang terakhir adalah AF. Berarti semuanya mempunyai 12 diagonal sisi. Kalau digambar semuanya seperti ini, 12 diagonal sisinya. Nah, setiap bidang sisi mempunyai 2 diagonal. Karena mempunyai 6 sisi, berarti diagonal sisinya 6 kali 2, berarti ada 12 diagonal sisi. Bidang diagonal. Bidang diagonal itu adalah bidang yang dibuat dari 2 rusuk yang saling berhadapan. 2 rusuk yang saling berhadapan. Nih. Ya, dari 2 rusuk yang saling berhadapan. Rusuk AB berhadapan dengan rusuk HG. Rusuk EF berhadapan dengan rusuk DC. Ingat. Rusuk
FG berhadapan dengan AD, EH berhadapan dengan BC, BF berhadapan dengan DH, EH berhadapan dengan BC, ya. EA berhadapan dengan CG, ya, mempunyai 6 bidang diagonal, ya, bidang, ya, mempunyai 6 bidang diagonal. Yang pertama, dari rusuk AB dan rusuk HG dibuat bidang. Ini yang berwarna biru ini dibuat bidang. Nah, bidang yang terbentuk seperti ini namanya bidang diagonal. Yang pertama, bidang diagonalnya adalah ABGH. Ini bidang diagonal ABGH. Yang kedua, dari rusuk EF dan rusuk DC saya buat bidang juga, ya, CDEF. Ini juga bidang diagonal CDEF. Karena mempunyai 12 rusuk, setiap 2 rusuk yang saling berhadapan dapat dibuat bidang diagonal. Berarti 12 dibagi 2 berarti 6. Berarti ada 6 bidang diagonal, ya. Ini yang sudah dibuat berarti HG berhadapan dengan AB, EF berhadapan dengan CD, terus berikutnya, ya, BF berhadapan dengan DH dibuat bidang. Maka bidang diagonalnya BDHF. Kemudian dari rusuk EA dan rusuk TG dibuat bidang juga, namanya bidang diagonal ACGE. Kemudian dari rusuk AD dan rusuk FG dibuat bidang, namanya bidang diagonal ADGF. Yang terakhir yaitu dari rusuk BC dan rusuk EH dibuat bidang diagonal, namanya bidang diagonal BCHE, ya, namanya bidang diagonal BCHE. Dari 2 bidang diagonal saling berpotongan tegak lurus, ya, bisa saling berpotongan tegak lurus. Contohnya begini. Nah, ini kalau saya tempatkan di sini, maka bidang diagonal ACGE berpotongan tegak lurus dengan bidang diagonal BDHF, ya. Bidang diagonal ACGE berpotongan tegak lurus dengan bidang diagonal BDHF, ya. 2 bidang diagonal masing-masing berpotongan tegak lurus. Nah, kalau bidang diagonal BCHE berpotongan tegak lurus dengan bidang diagonal ADGF. Ini. Kalau bidang diagonal ABGH berpotongan tegak lurus dengan bidang diagonal CDEF. Ya, hati-hati. Itu yang saling berpotongan tegak lurus, kedua bidang diagonalnya. Mempunyai 6 bidang diagonal. Terus
Pengertian bidang frontal dan garis frontal. Pada kubus dikenal adanya bidang frontal dan garis frontal. Bidang frontal adalah bidang sisi, bidang atau sisi yang digambar sejajar dengan bidang gambar yang kelihatan dari depan secara utuh. Ya, tadi kalau kita menggambar balok, menggambar kubus, maka yang digambar pertama kali adalah gambar yang kelihatan dari depan ini, yang kelihatan utuh sesuai dengan ukuran kubus sebenarnya. Ya, yang digambar utuh, yang kelihatan dari depan. Yang diberi warna inilah yang namanya bidang frontal. Ya. Bidang frontal digambar sesuai dengan ukuran yang sebenarnya. Sedangkan garis frontal adalah garis yang membentuk menjadi bidang frontal. Ini garis-garisnya dinamakan garis frontal. Garis frontalnya berarti AB, BF, FE, dan EA. Ya, di sini bidang frontal, kubus di samping adalah bidang yang kelihatan dari depan, yaitu ABFE. Ya. Bidang yang kelihatan dari depan yang mempunyai ukuran sesuai dengan ukuran kubus sebenarnya. Maka ini bidang frontalnya adalah ABFE. Sedangkan sisi frontalnya adalah sisi AB, sisi BF, sisi FE, dan sisi EA. Ini adalah garis frontalnya. Ya. Terus berikutnya, ini tadi untuk bidang frontal, bidang yang kelihatan dari depan secara utuh, berarti bidang ABFE. Sedangkan garis frontalnya adalah garis AB, garis BF, garis FE, dan garis EA. Itu garis frontalnya. Terus berikutnya jaring-jaring kubus. Yang dinamakan jaring-jaring kubus adalah rangkaian. Jaring-jaring itu adalah rangkaian. Ini ada yang hilang ini. Ya. Jaring-jaring kubus adalah rangkaian dari persegi-persegi sedemikian rupa sehingga bila dilipat menurut ruas garis akan membentuk bangun kubus lagi. Itulah yang disebut jaring-jaring. Jaring-jaring adalah rangkaian daripada persegi-persegi sedemikian rupa sehingga bila dilipat menurut ruas garis akan membentuk bangun kubus kembali. Nah, ini misalkan ini adalah kubus ABCD EFGH, alasnya ABCD saya beri warna coklat, tutupnya EFGH saya beri warna biru. Dari kubus ABCD EFGH di atas, jaring-jaringnya adalah, kalau kita buat jaring-jaring, caranya kalau kita buat jaring-jaring, maka kubus ini saya iris sesuai dengan rusuknya, tetapi antara persegi yang satu dan persegi yang lainnya harus ada yang berhimpit satu rusuk, tidak boleh putus semua, harus berhimpit satu rusuk. Ya, misalkan ini saya potong, pertama saya iris garis AD,
Ini rusuk AD saya potong, saya iris. Terus EA saya iris. Terus DH saya iris. Ini kalau saya buka berarti membuka, ya kan? Kemudian EF saya iris. Terus HG saya iris. Terus BF saya iris. Terus GC saya iris. Kalau dibuka maka ini akan menjadi, ya, kalau saya buka berarti A, E, F, B ini kebuka ke depan, kemudian C, G, H, D kebuka ke belakang, kemudian ini akan saya buka ke kanan. Nah, pertama itu adalah ini alasnya, terus ini saya buka, alasnya A, B, C, D, ini saya buka ke kanan, C, D, H, G saya buka ke, ya ini tadi biar sekalian tahu dari mana asal usulnya, buka, maka di sini titik apa? Di sini adalah titik mula-mula titik E. Di sini mula-mula titik F. Ya. Kemudian ini saya buka ke belakang. Nah, ini D. Ini titik ini mula-mula adalah titik H. Kemudian ini mula-mula titik G. Ya. Kemudian ini saya buka. Kalau saya buka berarti ini adalah bidang BCGF. BC ini berarti GF nanti. Ini tutupnya. Kemudian ini adalah bidang ADHE. Kalau kita beri nama di sini, ini siapa? Ini adalah ini tadi bidang ini dibuka. Berarti ini adalah titik di atasnya C. Berarti sini adalah G. Titik di atasnya B. Berarti sini F. Ya. Nah ini kan asal usul bergerak ke sana kan, melipat ke sana. Berarti sini FE. Berarti sini E. Di sini H. Kemudian sini E. Nah, ini adalah yang sebelah kiri ini, yaitu bidang ADHE. Berarti di sini titiknya kembali lagi, berarti ini titik D di atas, ini titik A. Nah, inilah salah satu jaring-jaringnya, ya. Salah satu jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus ada beberapa macam. Dari sebuah jaring-jaring kubus itu dari sebuah kubus dapat dibuat menjadi bermacam-macam jaring-jaring kubus, tergantung ngirisnya, ya, tergantung ngirisnya. Ini alasnya, ini tutupnya, ini adalah ini yang di sebelah kiri, ini berarti yang di sebelah kanan. Oke. Di atas adalah salah satu jaring-jaring kubus. Ini tadi ada salah satu jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus dapat dibedakan menjadi 4 aturan atau 4 model sebagai berikut. Model yang pertama atau aturan pertama aturannya 141. Artinya di atas 1, kemudian tengahnya 4, 0, bawahnya 1. Ya. Yang aturannya 141 itu ada beberapa. Ini yang pertama 1, ini 4. Pertama 1. Nah, kemudian di sini ini pindah di belakangnya. Ya, ini pindah di belakangnya. Terus yang ketiga pindah ke belakang lagi. Yang keempat pindah ke belakang lagi. Ya. Yang aturannya 141 masih ada lagi. Itu ini tadi mula-mula di paling kiri, kemudian pindah ke tengahnya.
Yang kedua, ini pindah ke ini. Berarti ada 4. Ada berapa? Ada 6. Ada 6 sendiri. Yang punya aturan 141. Kemudian ini yang coklat ini sebagai alas, yang biru ini andekan sebagai tutupnya, ya, gitu ya. Kemudian yang kedua, aturan 2, 2, 2, berarti atas 2, tengah 2, bawah 2 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kan? Ini pun kalau saya kembalikan akan menjadi kubus lagi. Ini kalau ini alas, tutupnya yang biru. Kalau ini alas, tutupnya yang ini. Ya, ini. Ya, kalau ini alas, tutupnya ini. Ini tutup. Kalau ini alas, tutupnya ini. Ya, gitu. Terus yang ketiga, aturan 2, 3, 1. 2, 3, 1. Aturan 2, 3, 1 ada 4 macam. 2, mula-mula di sini, kemudian pindah di tengah, kemudian paling depan. Ya, diperhatikan biar dapat dimengerti. Kemudian aturan 3, 3. 3, 3. Kalau ini alas, ini tutup. Kalau kita hitung semua, jaring-jaring kubus itu ada 11. Ya, ada 11 jaring-jaring kubus. Kemudian kerangka kubus. Yang disebut kerangka kubus itu apa? Rusuk-rusuk yang membentuk model kubus. Nah, ini kerangkanya. Kerangkanya ini. Kalau kita membuat kerangka kubus biasanya terbuat dari kawat. Ya, ini kerangka kubus namanya. Kerangka kubus berarti yang dibuat itu adalah berdasarkan rusuk-rusuknya. Ya, ini adalah kerangka kubus. Panjang ini ya, kerangka kubus. Kerangka kubus saya beri nama ABCD EFGH. Berarti kerangka kubus itu terdiri dari 12 rusuk tadi. Alasnya, kubus alasnya panjangnya S. S ini rusuk. S itu rusuk. Ya, bukan sisi, tapi S itu adalah lambang daripada rusuk. Alasnya panjangnya S, lebarnya S, tingginya juga S. Berarti untuk mencari, kalau kita akan menghitung berapa panjang kerangka kubus, misalkan kita akan membuat sebuah kerangka kubus, butuh kawat yang panjangnya berapa, maka untuk mencari panjang kerangka kubus berarti kita lihat rusuknya ada berapa. Rusuknya ada 12. Ya, yang sejajar dengan panjang ada 4, 1, 2, 3, 4. Yang sejajar dengan lebar ada 1, 2, 3, 4. Yang sejajar dengan tinggi 1, 2, 3, 4. Rusuk kubus, ke-12 rusuk kubus panjangnya sama. Ya. Berarti panjang kerangka kubus berarti tinggal dicari yaitu 12 kali rusuk. Panjang kerangka kubus berarti 12 kali rusuk. Misalkan saya akan membuat kerangka kubus. Ya, panjang rusuknya 10 cm. Berarti kawat yang dibutuhkan semua panjangnya adalah 10 kali 12. Berarti 120 cm. Itu tentang kerangka kubus. Selanjutnya, luas dan volume kubus.
luas dan volume kubus. Luas di sini adalah luas ada yang mengatakan luas kubus, ada yang luas kubus itu sama saja dengan luas permukaan kubus atau luas sisi kubus. Ada yang mengatakan luas kubus, ada yang mengatakan luas permukaan kubus, ada yang mengatakan luas sisi kubus, sama saja. Ini kubus ABCDFGH mempunyai 6 bidang sisi. Keenam bidang sisinya adalah persegi, ya, persegi yang kongruen. Ya, berarti AB itu panjangnya, BC lebarnya, CG tinggi. Tetapi AB, BC, dan CG panjangnya sama karena ke-12 rusuknya sama panjang. Kalau kita gambarkan seperti ini adalah ABCD alasnya, kemudian ABCD, terus GH, ini berarti GF, berarti di sini adalah AE, ya, AE, terus HE, terus DA. Kalau kita disuruh untuk mencari luas permukaan, maka ada 6 sisi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke-6 sisinya itu sama, maka tinggal kita ambil atau kita cari satu sisi dikalikan 6. Luas satu sisi dikalikan 6. Nah, satu sisi rusuknya, ya, rusuknya karena sisinya persegi berarti rusuknya sama panjangnya. Andaikan rusuk saya beri nama S, ini juga rusuk saya beri nama S, maka luas satu sisi adalah rusuk kali rusuk. Kubus mempunyai 6 buah bidang sisi yang berbentuk persegi yang kongruen dengan panjang rusuk misalkan S. Maka luas permukaan kubus adalah 6 kali luas sebuah sisi. Karena sisinya ada 6, ke-6 sisinya itu semuanya berbentuk persegi yang kongruen. Berarti 6 kali luas bidang sisi. Berarti 6 kali S kali S. S-nya itu rusuk. Berarti 6 kali S kuadrat. Itu untuk menentukan luas permukaan kubus. Terus berikutnya untuk menentukan volume kubus. Ya, volume kubus berarti kubus itu suatu benda, maka untuk bangun ruang, ya, bangun ruang untuk menentukan volumenya cukup luas alas kali tinggi. Kebetulan alasnya berbentuk persegi, berarti S kali S luasnya. Kebetulan tingginya juga S. Maka pada kubus menentukan volumenya karena panjangnya S, lebarnya S, tingginya juga S, maka volume kubus luas alas kali tinggi berarti S panjang kali lebar kali tinggi berarti S kali S kali S. S pangkat 3. Itu untuk menentukan volume kubus. Ya, demikian untuk kubus. Ya, pengertian kubus. Nanti untuk video yang kedua saya lanjutkan pengertian balok. Kemudian untuk video yang ketiga adalah membahas soal-soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.